Relasi politik antara Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri kerap mengalami pasang surut pemirsa. Lalu apakah ketegangan dengan Megawati lebih dipengaruhi oleh kepentingan Jokowi pasca lengser? Kita akan membahasnya bersama Ketua Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer dan pakar komunikasi politik Profesor Karim Suryadi. Selamat malam Bang Noel dan Prof Karim. Selamat malam, Rino. Selamat malam. Baik, untuk mengawali diskusi kita malam hari ini, saya mau mengajak Prof Karim, Bang Noel dan juga pemirsa untuk menyimak terlebih dahulu visual yang telah kami siapkan. Mungkin bisa sambil ditayangkan, teman-teman. Ini adalah visual Jokowi Megawati pada saat tanggal 10 Januari 2023. Ini acara HUT PDIP, ya. Ada canda, ada senyum, ada bahkan tadi sempat menggandeng begitu Megawati. Kita bergeser melihat visual berikutnya. Ini di hari ini. Di hari ini di acara Rakernas keempat PDI Perjuangan. Minim senyum, minim canda di situ kalau kita melihat. Baik, itu adalah visual-visualnya. Perbedaannya, Prof Karim, bagaimana Anda melihat dua visual barusan, Prof Karim? Apakah ada beda gestur di situ yang Anda lihat? Ya, memang tampak berbeda ya, tetapi saya tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Karena apa? Karena tayangan itu terlalu pendek dan konteksnya tidak tergambar secara keseluruhan. Tetapi terkait dengan tema malam ini, kalau saja ya, saya tidak berani berandai-andai karena sebagai akademisi komunikasi politik saya hanya akan menganalisis dan terbiasa menganalisis sesuatu yang terlihat, terbaca berdasarkan frame teoritis. Nah, apa yang menjadi isu malam ini menurut saya adalah salah satu wujud dari dilema partisan, terutama kaitan Joko Widodo sebagai kader PDIP di satu sisi, di sisi lain Joko Widodo sebagai presiden. Nah, kalau kita melihat ya bagaimana hubungan antara presiden dengan partainya di satu sisi dan hubungan presiden dengan rakyatnya di sisi lain, ini selalu tarik-menarik. Bukan hanya di Indonesia, di Amerika, di Australia, di Inggris, dimanapun begitu ya. Nah, menurut saya apa yang diperlihatkan hari ini itu tidak semata-mata untuk menutupi apa yang terjadi gitu ya. Tetapi justru saya melihat sesuatu yang lain gitu ya. Terutama menyangkut pilihan Rakernas PDIP, kemudian pidato Megawati, pidato Presiden Joko Widodo dan pidato Ganjar. Yang sama sekali tidak menyinggung seperti yang diberitakan tadi, tidak menyinggung isu dalam politik elektoral, tidak menyinggung soal bakal calon wakil presiden, tidak menyinggung panas dinginnya hubungan gitu ya seperti yang terjadi dalam akhir-akhir ini. Nah, saya melihat itu tidak-tidaknya bisa mengirim pesan dua hal. Yang pertama, bahwa PDIP tidak terganggu, setidak-tidaknya di permukaan gitu ya, di panggung depan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini, baik menyangkut hubungannya dengan Jokowi maupun manuver partai-partai lain dan hubungan dengan partai lain. Yang kedua yang saya lihat juga adalah PDIP seakan-akan ingin mengatakan bahwa politik itu bukan urusan atau misalnya kontestasi presiden atau pemilu itu bukan semata-mata urusan siapa, tetapi juga ini soal kapan dan bagaimana. Kapan ditunjukkan ketidakterdesaan, bagaimana ditunjukkan oleh pilihan strategis yang harus dikerjakan oleh presiden yang akan datang. Oke, saya kembali ingin mengajak, saya ingin ke Bang Noel, tapi sebelum ke Bang Noel, saya ingin mengajak Anda juga, pemirsa, untuk juga kembali melihat pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, soal gandum. Ini juga dianggap menyentil Presiden Joko Widodo. Kita simak dulu. Saya juga minta tolong lagi sama Bapak Presiden. Saya mendapatkan informasi dan itu tolong diperhatikan, dilihat bahwa bea masuk impor gandum itu 0%. Saya bukannya anti gandum, saya juga senang hamburger, mie. Namun mengingat gandum tadi telah saya terangkan tidak bisa ditanam di sini guna mengurangi ketergantungannya. Bukankah kita memiliki 10 sumber pangan lainnya, yaitu hanjali, jagung, pisang, porang, sagu, singkong, sorghum, sukun, talas, dan ubi jalar yang tentunya kalau diolah dan di backup oleh Badan Riset Inovasi Nasional kita ini bisa mensubstitusi gandum.
Sekiranya bea masuk bisa diterapkan dalam masa transisi, maka dana yang ada bisa dipergunakan juga untuk menambah biaya riset terhadap produk substitusi gandum. Setuju apa enggak toh? Tuh Bapak Presiden dengarkan. Bang Noel, ada tanggapan apa menyikapi atau mengomentari sentilan Megawati kepada Presiden Joko Widodo? Bang Noel? Oke, baik. Kami masih mencoba memperbaiki koneksi kami dengan Bang Noel yang rupanya masih off cam ya. Nanti ketika bisa bergabung, ya saya ke Prof. Karim terlebih dahulu. Kalau begitu, Prof. Karim, Anda melihat bagaimana, apa yang Anda nilai dari pernyataan Ibu Mega baru saja yang sudah kita saksikan? Yang pertama itu kritik ya, jelas ya, kritik, masukan, apapun namanya. Yang kedua, justru saya melihat efek subliminal di sini. Karena saya lebih mendengar yang bicara itu sebagai Dewan Pengarah BRIN ketimbang sebagai Ketua Umum PDIP dalam segmen ini gitu ya. Dan inilah sebenarnya juga salah satu masalah yang melekat pada rangkap jabatan gitu ya. Apakah yang bicara yang disampaikan barusan itu murni aspirasi dan gagasan PDIP atau itu aspirasi BRIN gitu ya, karena menyebut-nyebut riset nasional BRIN gitu ya. Nah, tetapi apapun itu, ini menegaskan bahwa memang masih banyak agenda yang harus dikerjakan oleh Presiden ke depan. Dan di sisi lain, kalau dilihat dengan apa yang saya nyatakan di awal, inilah salah satu cara untuk mengatasi dilema partisan. Kalau misalnya dari sisi Presiden, biasanya Presiden menunjukkan atau keluar dari dilema partisan itu dengan tidak menjelaskan atau tidak mengumbar preferensi politik pribadinya, tapi dari sisi partai politik biasanya ia melontarkan kritik, catatan atau apa untuk menghapus tuduhan orang bahwa dia hanya menyampaikan dukungan buta gitu ya. Jadi sekali lagi kalau saya lihat dalam kerangka frame cara untuk mengatasi dilema partisan, apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati yang disebutnya sebagai sentilan gitu ya atau masukan bahwa bukan hanya gandum tetapi ada bidang lain untuk keanekaragaman hayati dan pangan, itu menegaskan bahwa dilema partisan itu coba dikelola, diimbangi dengan menyampaikan saran masukan. Dan ini bukan hal yang baru menurut saya, karena beberapa bulan terakhir atau minggu terakhir kita melihat bagaimana ada kritik dari PDIP soal misalnya pengelolaan cadangan pangan dan lain-lain. Baik. Jadi menurut saya tidak ada hal baru dari sisi ini, tapi yang baru sesungguhnya adalah cara PDIP menjelaskan bahwa bagaimana mereka menghadapi bursa bakal calon presiden yang ditunggu-tunggu publik justru tidak dimunculkan hari ini. Apakah besok atau lusa kita tidak tahu. Tapi paling tidak sejauh apa yang kita amati dalam pidato tiga tokoh ini, Megawati, Jokowi dan Ganjar Pranowo, paling tidak memperlihatkan dua hal itu tadi, bahwa politik pilpres itu bukan hanya siapa, tapi juga penting menjawab pertanyaan kapan dan bagaimana. Karena itu bukan fragmen, ini serius menyangkut pemilihan jabatan politik tertinggi. Jadi pertanyaannya bukan soal siapa yang mau, tetapi yang penting adalah siapa yang mampu untuk menjawab dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. Dalam konteks ini adalah masalah kekurangan pangan atau kembali mewujudkan kedaulatan pangan. Prof. Karim, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Kita jeda dulu, pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.